Shalom Ibu Bapak dan Saudara di mana saja berada. Syukur kepada Tuhan untuk ruang dan waktu yang dikaruniakannya kepada kita bersama dengan Jemaat Elim Balikpapan melalui program Rehat Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Jumat 27 Agustus tahun 2021. Mari bersama siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, buat sepanjang hari ini, Tuhan sudah menyertai kami dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Dan saat ini, kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami, menerangi hati dan pikiran kami, untuk dapat mengerti apa isi hati Tuhan lewat firman yang akan kami dengarkan saat ini. Ampunkan dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara, bahagian Alkitab yang akan kita baca malam hari ini terpilih dari Kitab Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 19 sampai 29. Firman Tuhan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu,
Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema dijawab dengan tenang di Pebali Melo. Saudara, saya kira tidak ada di antara kita yang senang berdiam diri ketika seseorang menuduh kita dengan tuduhan yang tidak benar atau memfitnah kita. Kita tentu akan bereaksi terhadap fitnahan itu. Dan kita sering mendengar orang mengatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada membunuh. Saudara, orang-orang Yahudi berusaha membunuh Yesus karena dua tuduhan. Yaitu Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat dan menyebut dirinya sebagai anak Allah. Itu kita bisa baca dalam perikop sebelum bacaan kita malam ini. Tuhan Yesus sama sekali tidak menampakkan reaksi kemarahan terhadap tuduhan tersebut. Sebaliknya Tuhan Yesus menjawabnya dengan amat tenang. Dia menjelaskan tentang misteri kesatuan Bapa dan Anak. Karena kesatuan itu sehingga anak tidak dapat mengerjakan sesuatu yang tidak berasal dari Bapa. Ayat yang ke-19 bacaan kita. Bapa mengasihi anak. Ayat yang ke-20. Sehingga anak memiliki segala sesuatu yang dimiliki Bapa. Dan anak dimungkinkan melakukan semua yang dilakukan oleh Bapa. Ayat 21 sampai 29. Sungguh suatu jawaban yang sangat berwibawa. Jika dibaca sampai selesai perikop ini pada ayat yang ke-47, memang tidak dimunculkan lagi bagaimana reaksi orang-orang Yahudi. Tetapi memang jawaban Tuhan Yesus itu amat tenang. Minimal meredam orang-orang Yahudi yang hampir saja melampiaskan kemarahan mereka terhadap Yesus. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita menghadapi situasi dengan tenang. Serumit apapun masalah, apabila dihadapi dengan tenang, akan menemukan jalan keluar. Namun sebaliknya, apabila dihadapi dengan sikap yang emosional, justru masalah bisa semakin rumit. Jadi, jika ada tuduhan, cobalah jawab dengan tenang. Semoga dengan jawaban itu akan memberi solusi yang tepat. Amin, firman Tuhan. Saudara, mari bersama kita berdoa syafaat. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang baik, untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Malam ini kami boleh belajar firman-Mu untuk senantiasa menghadapi kehidupan ini dengan tenang. Baik ketika kami diperhadapkan dengan masalah, pun juga ketika diperhadapkan dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Mampukan kuatkan kami untuk melakukannya. Juga kami bersyukur Tuhan melayakkan kami dalam pelayanan malam ini. Apapun tugas pelayanan kami kiranya berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk media yang Tuhan karuniakan kepada kami, menjadi alat pewartaan firman-Mu. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang terus memberi diri dalam pelayanan melalui tim multimedia. Hari ini kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, dengan berbagai berkat-berkat-Mu yang Engkau karuniakan kepada mereka. Mungkin antara mereka Tuhan yang menikmati berkat Tuhan,
melalui kesembuhan dari penyakit. Ada yang mungkin merasakan sukacita karena berkat Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka yang boleh berhasil dengan baik. Anak-anak mereka mungkin berhasil dengan baik dalam studi, mungkin juga mendapatkan lapangan pekerjaan. Juga bersyukur bersama dengan beberapa anggota jemaat-Mu Tuhan yang hari ini boleh berulang tahun. Bapak Titus Lumbar, Ibu Agustina Bura, Eugene Sky Lively, dan anak kami Paul Gracia Boro yang hari ini boleh berulang tahun. Sempurnakanlah sukacita mereka Tuhan. Mohon perlindungan dan kasih-Mu untuk kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Kiranya mereka senantiasa menikmati berkat Tuhan dan juga terus setia kepada Tuhan. Juga bersama dengan keluarga Bapak Salmon Tandirerung dan Ibu Welmin Tambuli Bandu untuk ulang tahun pernikahan mereka hari ini. Tuhanlah yang telah menuntun menyertai mereka dalam setahun kehidupan rumah tangga yang telah berlalu. Harapan kami pun di masa mendatang berkat Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus bersama-sama dengan mereka. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Berkati dalam menata hidup rumah tangga, dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, sebagai bapak rumah tangga pun sebagai ibu rumah tangga. Juga anak-anak karunia-Mu bagi mereka. Berkatilah usaha pekerjaan yang mereka geluti setiap waktu. Tolonglah mereka Tuhan, saat mereka diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Mungkin ada yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah, ataupun dirawat di rumah sakit. Mereka yang terkonfirmasi positif virus corona, atau terpapar virus corona, baik yang dirawat di rumah sakit, ataupun sementara menjalani isolasi mandiri. Tuhan teguhkan iman mereka, berkati setiap perawatan untuk mendapatkan kesembuhan. Mungkin ada yang sementara bergumul menyangkut masalah pekerjaan, bergumul akan hubungan satu dengan yang lain dalam keluarga, akan kebutuhan hidup mereka, masa depan anak-anak mereka, dalam usia lanjut. Tuhan, teguhkan iman mereka mampu menghadapi setiap pergumulan itu. Yakin bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan dalam jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan berkatilah apa yang telah disepakati majelis gereja, yang dapat terlaksana dengan baik sekalipun di tengah pandemi, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para pelayan-pelayan-Mu, Bapak dan Ibu Pendeta, Penatua Diaken, pengurus organisasi intragerejawi, semua kepanitiaan Tuhan berkati. Mereka dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan pelayanan itu dengan baik. Bapa di surga, kami juga mendukung dalam doa program pembangunan fisik dalam jemaat-Mu. Secara khusus Tuhan, penyelesaian siring gereja, baik panitia atau tim yang bekerja, Tuhan berkati. Tukang yang mengerjakan, Tuhan juga berkati. Demikian juga Tuhan, kebutuhan-kebutuhan akan biaya, Tuhan mengatur dan mempercukupkan semua itu. Doa kami untuk anggota jemaat-Mu dalam usia lanjut. Tuhan karuniakanlah kesabaran bagi mereka dalam menghadapi kehidupan ini. Ya Bapa di surga, lewat syafaat kami juga mendoakan mereka yang terpisah dengan keluarga, orang tua, anak-anak, oleh karena tugas pekerjaan, oleh karena menuntut ilmu, di mana saja berada Tuhan berkatilah. Kami terus mendoakan ya Tuhan, situasi pandemi yang kami hadapi sampai saat ini, Tuhan lindungilah kami. Kiranya suatu waktu pandemi ini akan berlalu. Berkatilah pemerintah kami Tuhan,
tim gugus tugas, sehingga mereka terus bekerja demi kemajuan bangsa dan negara kami, teristimewa untuk bisa melalui dan mengatasi pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara kami di mana saja berada, yang setia bersama-sama dengan kami mengikuti program ini, Tuhan juga berkati mereka, sebagaimana Tuhan memberkati jemaat-Mu di sini. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan sertai dan lindungilah kami. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Sebab kami Tuhan dan Juru yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kebersamaan kita pada saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Sampai berjumpa pada edisi Rehat selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.